Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali ba'da Idul Fitri ya. Alhamdulillah, kajian virtual di channel BKM Darul Ihsan Irlong. Sebelum menyampaikan materi yang menjadi amanat pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya mengucapkan doa tahniyah ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua, ibadah Bapak Ibu, saya sendiri ya, kita semua di bulan Ramadan kemarin. Amin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, materinya adalah nilai tarbiyah atau nilai pendidikan kepada umat Islam dalam hari Idul Fitri ya. Nah, kita mulai dari pengertian Idul Fitri dulu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kajian mengenai Idul Fitri pasti sudah biasa ya. Bapak Ibu sudah sering mendengar lah dari berbagai sumber. Karena itu saya harus berusaha menyajikan data yang baru ya, yang minimal belum diketahui oleh jamaah sekalian ya. Tetapi tentu saja data yang dikutip itu berdasarkan hasil dari penukilan dari kitab-kitab Islam yang otoritatif ya, kitab para ulama. Nah, seperti misalnya dalam kitab Nailul Autor ya. Kitab Nailul Autor itu kitab fikih ya, yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Juga nanti ada tulisan dari Imam Ibnul Arabi ya. Kemudian dari Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama besar ahli bahasa Arab, yang mana kesemuanya menjelaskan, Bapak dan Ibu nanti boleh mengkaji sendiri ya, silahkan dibuka kitabnya sendiri, bahwa Idul Fitri itu tidak ditulis dengan tak marbutoh. Jadi Idul Fitri bukan Idul Fitroh ya. Dia ditulis tanpa ta marbutoh. Artinya Idul Fitri berasal dari dua lafad, yaitu Id artinya nanti hari raya ya, tetapi berasal dari kata ada yaudu yang berarti kembali begitu ya, kembali. Sedangkan al-fitru ini yang menjadi permasalahan. Al-fitru di dalam ungkapan Idul Fitri itu artinya apa begitu ya? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Arab, apakah di dalam Kamus Al-Munawir? Ini saya nanti buka Kamus Al-Munawir ya. Di Kamus Al-Munawir, Ahmad Watson Munawir, kamus besar yang sering dijadikan rujukan oleh para santri. Atau kamus yang lebih rumit daripada ini ya, ada Lisanul Arabi atau kamus Tajul Arus ya. Silakan Bapak dan Ibu merujuk kepada kamus-kamus besar yang memiliki otoritas di dalam keilmuan Islam. Bahwa Idul Fitri disebut fitri di sana itu dari kata fatoro yafturu ya, fatron atau iftor yang secara bahasa artinya makan begitu. Makan di waktu pagi. Kalau dalam bahasa Inggris breakfast begitu ya. Breakfast. Nah, secara arti kamus, fatoro itu memang artinya memecah, merobek begitu, ya sesuatu sehingga dia berubah kondisinya. Jadi ketika dianggap sebagai kata kerja menciptakan misalkan di dalam Quran ya, Allah itu fatirus samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi yang asalnya satu ya, satu gumpalan begitu, kemudian diledakkan sehingga menjadi terpecah ya, terpisah begitu. Itulah fatoro ya. Kemudian ketika seseorang itu menahan diri dari makan, misalkan terakhir makan kemarin sore begitu, lalu dia malamnya tidur, istirahat, di pagi hari baru dia makan lagi. Maka itu memecah jam tidak makan begitu ya, jam saum atau bukan saum syariat ya, maksudnya memecah jam kondisi ketika tidak makan.
Makanya disebut breakfast ya di dalam bahasa Inggris. Breakfast itu kan menghentikan fasting. Fasting itu puasa. Tapi bukan puasa dalam syariat Islam ya. Maksud puasa dalam bahasa Inggris itu tidak makan begitu ya. Kondisi tidak makan. Jadi dari satu hari 24 jam kita menggunakan waktu istirahat. Misalkan kalau orang Islam ya 5 sampai 6 jam. Kalau orang barat mungkin ada sampai 8 9 jam, bahkan ada yang lebih dari itu ya. Artinya selama 6 sampai 8 jam itu kita tidak makan. Ya, itulah fasting. Fasting ya. Artinya jam-jam tidak makan, perut istirahat. Maka ketika mulai makan lagi di pagi hari disebut breakfast ya. Menghentikan fasting itu, menghentikan puasa. Nah, sekarang kan sedang digunakan juga oleh orang-orang yang memperhatikan kesehatan. Ini disebut dengan intermittent fasting, begitu ya. Intermittent fasting itu apa? Puasa, maksudnya jam makannya diatur. Ya, satu hari yang biasanya 8 jam istirahat, berarti 16 jam ya. 16 jam itu makan minum, bagaimana supaya bisa dibalik, begitu ya. Jadi, makan minumnya hanya 8 jam, dan puasanya, maksud puasa di sini bukan puasa syariat ya, puasa tidak makan, itu selama 16 jam, kan begitu. Itu untuk orang yang diet. Nah, jadi Idul Fitri, kata para ulama, dibahas la Idul Fitroh, bukan Idul Fitroh, bukan ditulis dengan ta marbutoh. Biduni ta marbutoh ataupun ta mabsutoh, tak yang seperti perahu ya. Nah, berarti ini berasal dari kata Id dan Fitri ya. Al-Idu, kata Id, huwa kullu yaumin fihi jam'un. Adalah hari di mana orang-orang berkumpul ya. Pada hari itu, maksudnya hari raya begitu. Wa aslul kalimati, dan asal kalimatnya min dari ada ya'udu ya, dari kata ada ya'udu yang di dalam kamus bahasa Arab berarti kembali. Kembali. Kenapa hari raya itu disebut Id yang artinya kembali? Qala Ibnul Arabi ya, Ibnul Arabi berkata Ibnul Arabi berkata, Sumiyal Idu Idan, hari raya disebut Id li'annahu ya'udu kullasanatin. Karena sesungguhnya dia kembali setiap tahun, bifarhin mujaddadin, dengan kegembiraan yang baru begitu. Jadi hari raya disebut Id di dalam bahasa Arab berasal dari kata ada ya'udu yang arti asalnya kembali. Karena hari raya itu kembali setiap tahun, diulang-ulang setiap tahun, meskipun dengan semangat atau kegembiraan yang baru ya. Jadi tiap tahun kembali hari itu. Nah, maka wa Idul Fitri, dan Idul Fitri itu sumia kadzalik, dinamai Idul Fitri li'annal muslimina yafturun, dikarenakan kaum muslimin pada hari itu yafturun, mereka semua iftar, makan, breakfast, berbuka, karena sebelumnya berpuasa selama 1 bulan. Pada hari itu ada hari raya yang isinya harus makan. Bahkan saum di hari tersebut diharamkan. Tidak boleh saum, begitu ya. Yauma yuftirunas, hari di mana orang-orang makan-makan. Makanya Bapak dan Ibu meskipun di bulan Ramadan sudah saum turun sampai 3 kilo, turun 4 kilo, tapi pas hari Idul Fitri naik 5 kilo, ayabati sakilo. Tak eta, karena di hari Idul Fitri adalah hari makan-makan. Kebablasan makan makanannya ya. Nah, jadi yuftiruna fihi ba'da syami syahri Ramadan. Kita makan-makan, kembali makan setelah sebelumnya saum di bulan Ramadan. Yang menjadi dalil, yang menjadi landasan argumentasi pendapat ini ialah hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru, Idul Fitri itu yauma yuftirun nas, hari di mana orang-orang
berbuka, maksudnya makan-makan. Makanya suka ada undangan berbuka, Bapak Ibu ya, ketika Ramadan, ada undangan berbuka kepada kita, disebutnya apa? Iftar jama'i. Nah, apa iftar jama'i itu? Buka bersama, begitu ya, bukber. Nah, ada undangan bukber disebut iftar jama'i. Tuh. Jadi Nabi bersabda, al-fitru, Idul Fitri itu yauma yuftirun nas, hari orang-orang makan. Wal adha dan Idul Adha yauma yudohin nas, hari orang-orang menyembelih. Menyembelih bahasa Arabnya adalah nahar, ya. An-nahru atau an-nusuk, ya, memotong, menyembelih. Lalu kenapa disebut adha? Karena menyembelihnya di waktu duha, ya. Jadi Idul Adha adalah hari raya penyembelihan di waktu duha. Nah, maka Bapak dan Ibu, inilah 2 hari raya kita. 1 Idul Fitri, hari raya makan-makan. 2 Idul Adha, hari raya penyembelihan. Kemudian hadis yang lain supaya menguatkan, memperjelas ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-fitru yauma tuftiruna, ya, wal adha yauma tudhun, rawahu Ibnu Majah. Al-fitru, kata Nabi, Idul Fitri itu yauma tuftirun, hari di mana orang-orang makan. Wal adha dan Idul Adha yauma tudhun, hari di mana orang-orang menyembelih. Masih dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fitrukum yauma tuftiruna. Ini riwayat Abu Dawud. Wa adhakum yauma tudhuna. Ya, fitri kalian, maksudnya hari Idul Fitri kalian, yauma yuftirun, adalah hari di mana kalian berbuka, makan, iftar. Wa adhakum, dan Idul Adha milik kalian, yauma tudhun, hari di mana kalian menyembelih. Dijelaskan di dalam syarahnya, misalkan Imam An-Nawawi menjelaskan Idul Fitri. Tadi idnya itu dari ada yaudu, ya, secara bahasa artinya kembali, ya, karena id itu hari raya selalu kembali setiap tahun. Maka Idul Fitri adalah al-awwalu min Syawalin, ya, terjadi di awal bulan Syawal, wahwa al-yaumul awalu, yaitu di tanggal pertama, alladzi yabda'u bihil iftar li shaimin, yang mana hari itu dimulainya berbuka iftar li shaimin, bagi orang-orang yang saum. Jadi setelah 30 hari di bulan Ramadan melaksanakan saum, maka di hari Idul Fitri orang-orang berbuka. Walidha, dan karena itulah sumia, hari itu dinamai bi Idul Fitri, dengan nama Idul Fitri, hari kembali makan, begitu. Ya. Wa yuharrimu atau wa yuhramu saum, dan diharamkan saum fihi, pada hari tersebut. Dan ini tambahannya, wa summiya hadzal nau'u minas shadaqat, dinamai juga sedekah pada hari itu, ada sedekah yang khusus, ya, suka disebut zakat fitrah, padahal bukan zakat fitrah, ya, zakat fitri harusnya. Dinamai sedekah pada hari itu, jenisnya disebut zakat fitri. Kenapa disebut zakat fitri? Zakat fitri adalah liwujubiha bil fitri, karena orang miskin pun wajib makan-makan. Bisa dipahami Bapak Ibu, karena itu kenapa zakat fitrah begitu murah, begitu. Paling 1 porsi makan kan, kalau pakai beras ya 1 orang itu bisa membiayai 2-3 orang, ya, makan beras. Ya, kalau pakai uang berarti 1-2 porsi makanan. Itu bukan artinya zakat fitrah, zakat mensucikan, menebus jiwa kita, terlalu murah, ya, terlalu kecil nominalnya. Kenapa ada syariat zakat fitri di hari Idul Fitri? Supaya orang-orang miskin, orang-orang fakir punya makanan. Karena hari Idul Fitri adalah hari berbuka, hari kembali makan. Nah,
Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin masih penasaran, masih kaget, sebentar lagi saya akan menjelaskan, lalu kenapa Idul Fitri disebut hari kembali kepada fitrah, ya, kembali kepada kesucian. Itu juga tidak salah, ya. Tapi kita sedang menganalisa dari mana asal muasal penamaan Idul Fitri begitu. Nah, ini kalau kita kutip lagi ya pendapat para ulama. Idul Fitri huwa awwalu a'yadul muslimin. Idul Fitri adalah hari raya umat Islam yang pertama. Walladzi yahtafilu fihil muslimun, yang padanya umat Islam bergembira, ya, merayakan fi awali yaumi min ayyami syahri Syawal, pada hari pertama di bulan Syawal, sumayalihi Idul Adha, kemudian nanti mengikutinya Idul Adha fi syahri Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah. Artinya dua hari raya ini berdekatan. Idul Fitri di bulan Syawal, diselang nanti dengan Zulqa'dah, lalu Idul Adha datang di bulan Dzulhijjah. Wa Idul Fitri ya'ti ba'da syami syahri Ramadan, dan Idul Fitri datang setelah sebelumnya itu ada saum di bulan Ramadan, ya. Wa yakunu, dan Idul Fitri itu awalu yauma yuftarun fihil muslimin, hari di mana pertama kali umat Islam berbuka ba'da siyami syahri kullihi, setelah saum sebulan penuh. Walidzalika, dan karena itulah sumiya bi'idil fitri, dinamai Idul Fitri, hari raya makan-makan. Wa yuharrimu syamu awwali yauma min ayami Idul Fitri, dan di hari Idul Fitri itu, ya, di awal bulan Syawal diharamkan saum karena harus makan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh lalu bersiap-siap untuk pergi ke lapangan sholat Id, beliau melakukan sarapan dulu. Berbeda dengan Idul Adha, kalau Idul Adha Nabi tidak makan dulu kecuali setelah selesai sholat Id Adha. Tapi kalau Idul Fitri, Nabi tidak melaksanakan sholat kecuali setelah sarapan. Bisa dipahami ya? Jadi kalau Idul Fitri, sarapan dulu, pergi ke lapang, lalu sholat Id. Kalau Idul Adha, sholat dulu. Boleh tanginah sholat Idul Adha itu karena mau menyembelih. Setelah selesai sholat Id Adha, baru sarapan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Wah, masih banyak ini keterangan-keterangannya ya. Tetapi saya kaget karena para ulama selalu merujuk pada makna Idul Fitri itu kembali makan. Termasuk di dalam Kamus Al-Munawwir ini. Di kolom huruf fa, to, ro, gitu ya. Huruf fa, to, ro. Dengan berbagai macam derivasi kosakatanya, ragam macam kosakatanya, fatoro selalu merujuk pada makanan. Jadi fatoro itu merobek, membelah, menciptakan, terbit, memerah dengan ujung jari, memerah sesuatu, lalu makan, makan pagi, sarapan, ya, artinya itu berbuka, membuat seseorang berbuka, atau memberi makan orang yang berbuka, ya, kemudian mengeluarkan, menumbuhkan, buka puasa tuh. Lalu ada nih Idul Fitri. Nah, buka puasa Idul Fitri. Ada juga tentang makan pagi. Ada juga tentang al-fatir yang belum masak. Al-futur, makanan-makanan di pagi hari. Tuh ya. Semuanya dari fatoro. Ada juga apa ini? Al-fatir ai akhubzu. Al-khubzu itu roti yang masih baru jadi, masih segar. Lalu ada juga fatiroh. Fatiroh itu jenis kue, seperti kue pastel, ya. Fatiroh mahsyuah bilahmin, kue pastel yang isinya daging. Isinya daging. Nah, baru di bawah muncullah fatoro yang memakai huruf tamarbuto, dibacanya fitroh. Fitroh artinya sifat pembawaan sejak lahir. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitroh." Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan bersih.
Fitrah itulah yang dimaksud dengan bersih. Maksudnya fitrah itu sifat pembawaan sejak lahir. Bayi belum punya dosa, begitu ya. Seperti kertas putih yang bersih ketika lahir. Maka Idul Fitri suka juga orang artikan Idul Fitroh, begitu. Disinilah mungkin nanti belok maknanya ya. Nah, tetapi apakah itu bertentangan? Tentu saja tidak, karena di hari Idul Fitri memang ada orang-orang yang diampuni dosa. Tetapi bagi siapa? Begitu ya. Nah, gitu. Jadi Idul Fitri, kalau ditanya apakah di hari Idul Fitri kita kembali suci, jawabannya bisa, mungkin. Tetapi kalau ditanya apakah nama Idul Fitri itu berasal dari kata fitrah, ternyata para ulama ahli bahasa, ahli fikih, semuanya membahas bukan berasal dari fitrah, tetapi dari kata iftor atau fatron yang artinya makan pagi. Ya. Nah, di sini juga ada terakhir nih ada futor, ya, ada juga futuri, al-futur maksa, dan ada al-fatir atau al-muftir yang berbuka puasa. Tuh, ya. Ada juga nih muftirot. Muftirot itu semua hal yang membatalkan puasa. Oh, muftirot ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merujuk pada kamus, kata fatoro selalu artinya berihal makanan atau berbuka. Sedangkan satu saja yang ada kaitan dengan sifat pembawaan dari lahir dengan kesucian itu adalah kata fitroh pakai tamar butoh. Sedangkan di dalam hadis-hadis tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyebut Idul Fitri tidak dengan istilah Idul Fitroh, tidak. Tetapi Nabi menyebutnya fitrun ya atau Idul Fitri. Tidak pakai tak marbutoh ataupun tak mabsutoh, tak parahut titik dua. Nah, maka dari kata fatoro ini ada kalimat iftoro, artinya merobek atau memakan atau sarapan. Ada juga kalimat iftatoro, yaitu menciptakan. Atau tadi apa? Al-fatiru. Ya. Al-fatiru ay al-kholiku di dalam kamus. Fatir juga itu artinya menciptakan. Al-kholik, ya, membuat, menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Lalu ada juga yang berbentuk pakai tamar butoh, fitrotun. Fitroh, baik tamar butoh ataupun tamar sutoh, itu artinya sifat pembawaan dari lahir. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Tentang iftar, tadi Nabi menyebut di dalam hadis ya. Nah, ini iftar. Tuh. Qala kata Nabi wa fitrukum ya. Hari Idul Fitri itu yauma tuftiruna. Hari di mana kalian makan-makan, berbuka begitu. Sarapan pagi yang asalnya di bulan Ramadan itu kita tidak sarapan karena sedang saum, maka di bulan Syawal tanggal pertama kita kembali sarapan, kembali makan, dan kita bergembira, berbahagia ya, karena itu adalah hari raya dan haram padanya untuk melaksanakan saum. Harus makan. Bahkan orang miskin, orang fakir, kita kasih harta benda ya, makanan itu untuk supaya mereka bisa juga merayakan hari raya makan-makan ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah iftar ya. Idul Fitri berasal dari Idul Iftar, hari kembali makan. Ada juga dalam bentuk iftatoro atau al-fatiru, itu seperti firman Allah di surah Fatir, sesuai dengan nama surahnya, Fatir. Ya, ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan atau zat yang maha menciptakan langit-langit dan bumi, ya, 7 petala langit dan bumi. Atau fitroh. Nah, ini fitroh pakai tamar butoh atau tamab sutoh di dalam surah apa ini ya? Surah Ar-Rum ini. Surah Ar-Rum ya. Surah Ar-Rum ayat 30. Surah Ar-Rum itu surah ke-30. Ya, surahnya nomor 30, ayatnya ini juga 30 ya kalau tidak salah.
ya. Jadi 30.2.30. Surah ke-30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yang hanif. Fitratallah sebagai fitrah, ya, sebagai sifat pembawaan sejak lahir, karena kita dilahirkan condong kepada kebaikan. Semua orang begitu. Meskipun dia orang kafir, orang yang tidak mempunyai keimanan, kafir itu artinya menutup diri. Jadi kafir itu sudah sangat sopan bahasanya. Orang yang menutup diri dari Allah. Sopan itu. Ya, orang Arab 1400 tahun dari zaman Nabi sampai sekarang disebut kafir, tidak ada yang protes, sakit hati, karena paham kafir itu sebutan yang santun, orang yang menutup diri. Makanya cover buku disebut cover, ya. Cover itu memang artinya penghalang. Nah, maka orang yang kafir adalah orang yang menghalangi diri dari Allah. Tidak usah diganti dengan non-muslim. Non-muslim, non itu artinya tidak, muslim itu kan artinya selamat. Jadi tidak selamat begitu ya. Justru malah lebih jelek makna non-muslim ya. Kalau kita lihat secara linguistik bahasa. Maka orang kafir itu semuanya juga condong kepada kebaikan. Tidak ada orang yang lahir kecuali dia condong pada kebaikan. Semuanya punya fitrah. Disinilah yang disebut dengan fa'akim wajhaka lidini hanifan. Orang yang tidak diganggu dengan kesesatan, ketika dia lahir, meskipun ibu bapaknya bukan seorang Islam, dia akan mudah menemukan kebaikan Islam. Karena itu sudah fitrah manusia. Ya, jadi orang-orang kafir yang berhasil masuk Islam, dia sudah mengikuti fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Insan misalkan, semua orang mukmin dan kafir sudah diberikan jalan-jalan oleh Allah, ya. Inna hadainahu sabila. Kami berikan kepada mereka jalan-jalan, ya. Imma syakiron wa imma kafuron. Ada yang syukur, ada yang kufur. Jadi kita sudah diberikan setiap kejadian-kejadian penting keseharian kita selalu ada pilihan, ya. Apakah mau bersyukur atau mau kufur? Maka orang yang terus tenggelam dalam kekufuran, kemaksiatan, setiap ada dua jalan yang diberikan, dia selalu memilih kekufuran. Tetapi orang kafir yang bahkan lahir dari keluarga kafir, tapi bisa menemukan kehebatan Islam, bisa tertarik dan sampai masuk Islam, maka dia ketika diberi pilihan oleh Allah selalu memilih jalan syukur, yaitu jalan kebaikan. Itulah fitratallah, ya, allati fatarona alaiha, yang Allah berikan fitrah itu kepada manusia, yang Allah fitrahkan manusia dengan sifat-sifat itu. La tabdil li khalqillah, tidak akan ada perubahan terhadap makhluk Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsarona la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak memahami. Itu fitrah. Jadi Idul Fitri suka juga diartikan Idul Fitrah, ya. Nah, di dalam hadis Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini pakai tamar butoh. Kalau tadi di surat Ar-Rum pakai tak mabsutoh. Dua-duanya artinya sifat pembawaan lahir yang condong pada kebaikan. Kata Nabi, semua bayi lahir dalam keadaan fitrah, ya, condong pada kebaikan. Fa'abawahu, maka abawahu ini bisa berarti orang tua kandungnya, orang tuanya, atau juga bisa berarti saudara, ya, keluarga besar, anak ya, maksudnya tetangga, lingkungan, ya, anak tetangga gitu. Itu bisa abawahu itu. Bukan selalu ibu kandung, bapak kandung, ya. Tapi bisa juga berarti tetangga, lingkungan, saudara begitu. Karena kalau maknanya ibu bapak kandung saja, itu bukan abawahu, tapi walidaihi, begitu ya, walidaihi. Kalau abawahu ini nenek moyang, ya, juga abawahu. Nanti lingkungan, tetangga, teman-teman, ya, itu abawahu.
yuhawidanihi yang meyahudikannya, au yunasironihi atau menjadikannya Nasrani, au yumajisanihi atau menjadikannya Majusi, penyembah api. Kama salil bahimati tunjahul bahimah, seperti binatang ternak, misalkan kuda. Kuda pasti melahirkan kuda lagi. Hal taro fi hajad'a, apakah kamu melihat ada yang berbeda dari induknya, ada yang cacat? Misalkan bapak dan ibunya kakinya 4, ada anak kuda kakinya 2, gitu ya. Nah, semuanya itu dilahirkan sesuai fitrah. Nah, begitu juga manusia fitrahnya adalah condong pada kebaikan, condong pada Islam, maka lingkungannya lah yang membuatnya menjadi kufur. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di sini kalimat Idul Fitri disamakan dengan Idul Fitroh. Memang lafadznya begitu dekat, ya. Hanya beda tamarbutoh saja. Yang satu Idul Fitri, yang satu Idul Fitroh, begitu. Nah, ketika ada pendapat yang seolah bertentangan, maka sikap kita pertama kali bukan langsung diadukan, ya. Bukan langsung dibenturkan, tetapi dicoba dulu untuk dikompromikan. Namanya thoriqatul jam'i, dikompromikan. Kalau misalkan Idul Fitrah itu dimaksudkan supaya kita termotivasi mencapai ampunan Allah, apakah orang yang merayakan Idul Fitri itu dihapus dosa-dosanya? Ya, jawabannya iya, tetapi bukan dari hasil penamaan Idul Fitri. Bukan menjadi sebab akibat penamaan. Idul Fitri dinamakan Idul Fitri bukan karena manusia itu ada yang diampuni, bukan begitu. Idul Fitri itu sebab akibatnya kepada makan saja. Tetapi jika dikatakan seseorang di hari raya Idul Fitri itu kembali kepada kesucian karena dosa-dosanya bersih, itu pun tidak salah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, gufirolahu mataqaddama min danbih." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya, orang yang diampuni dosa pada hari raya Idul Fitri adalah orang yang ibadahnya diterima. Kalau ibadahnya tidak diterima, atau bahkan lebih parah lagi, dia bukan orang yang mau beribadah, maka tidak menjadi suci meskipun dia ikut merayakan Idul Fitri. Bisa dipahami ya? Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang sudah berjuang beribadah di hari atau di bulan Ramadan, maka di hari Idul Fitri mereka saling mendoakan supaya usaha kemarin di bulan Ramadan itu tidak sia-sia. Doanya adalah taqabbalallahu minna wa minkum, begitu ya. Itu semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian. Ketika salah seorang sahabat mengucapkan demikian, maka sahabat yang lain menjawab dengan jawaban yang sama seperti ucapan salam. Jadi kalau salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jika diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, para sahabat menjawab wa taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi harus ada saling mendoakan. Jangan hanya mengucapkan amin, itu namanya pinter kodek. Orang lain mendoakan ya untuk keberhasilan ibadah kita semua diterima oleh Allah, lalu kita bilang amin, amin gitu ya. Doakan juga ya. Wa taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu istilah, ini sekilas info saja, yang juga populer di saat Hari Raya Idul Fitri, yaitu minal aidin wal faizin. Apa itu artinya? Minal aidin wal faizin. Ya. Rata-rata orang yang mengucapkan minal aidinnya, kalau ditanya apa artinya minal aidin, biasanya tidak bisa menjawab.
Disangkanya minal aidin itu minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam, bukan. Minal aidin wal faizin itu adalah artinya ucapan ini dari orang yang merayakan Id, dari orang yang merayakan hari raya, wal faizin, dan dari orang-orang yang meraih kemenangan. Gitu. Dari mana kata-kata ini berasal? Sependek yang saya tahu, tidak ada ya. Zaman dulu itu di zaman Nabi, ada juga di zaman para ulama di kita, di dalam konteks keulamaan Indonesia, ketika mereka saling surat menyurat begitu ya, mengirim kartu ucapan selamat hari raya Idul Fitri begitu ya. Di bawahnya minal aidin wal faizi, dari kami orang yang merayakan Id dan orang yang meraih kemenangan. Tuh gitu ya, minal aidin wal faizin itu. Ya seperti salam hormat di dalam surat. Misalkan kita mengirim surat kepada orang tua, mohon maaf Bapak, Ibu, mohon maaf tahun ini tidak bisa mudik ya karena berbagai macam kendala ya, ini disampaikan, itu disampaikan segala macam, suratnya panjang, lalu di bawahnya ditulis hormat kami atau hormat saya ya, dari siapa begitu kan? Itulah minal aidin wal faizin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi sampai sini bisa dipahami ya, bahwa Idul Fitri adalah hari raya makan-makan, kembali makan. Karena itulah zakat fitri dibayar, dibagikan di hari Idul Fitri, ya, karena orang miskin dan fakir pun harus bisa merayakan makan, ya, harus bisa memiliki makanan. Nah, sedangkan pengertian Idul Fitri dalam arti Idul Fitroh, kembali kepada fitrah kesucian, bisa juga dikatakan demikian karena Nabi sendiri yang menjamin akan diampuni dosa ya yang telah lalu. Hanya saja itu diberikan kepada orang yang beribadah di bulan Ramadan dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak mau beribadah di bulan Ramadan itu wah sudah goodbye ya, tidak mendapat ampunan di hari Idul Fitri. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di hari Idul Fitri kita kembali suci karena ibadah kita diterima oleh Allah, bukan karena semata-mata merayakan Idul Fitri, begitu ya. Karena perayaan Idul Fitri bukan dari kata fitri artinya fitroh, tetapi atau artinya suci, tetapi artinya kembali sarapan, kembali makan. Jadi hari raya makan. Karena memang hari raya adalah sunnah, ya sunnah. Maksudnya sunnah bukan sunnah ibadah dari Nabi. Maksudnya sunnah itu sifat ya, sifat yang melekat begitu. Ya, sunnah fitriyah, sifat yang melekat dari manusia itu dilahirkan memang menyukai perayaan, ya, menyukai perayaan. Dan memang bapak kita dari dulu Adam alaihissalam oleh Allah pun diberikan hari raya, ya, setelah perjuangan yang berat. Nah, Bapak Ibu kan setelah saum nih 1 bulan penuh, tambah sholat malam, ditambah membaca Al-Quran, tambah pengajian, tambah sedekah, zakat, ya. Semua ibadah ditingkatkan, tambah juga nanti itikaf 10 hari terakhir, mencari Lailatul Qadar, sudah penat kita beribadah, lalu masuk Idul Fitri, waduh, hari raya kemenangan. Ya, saling mendoakan supaya ibadah kemarin diterima, kemudian kita bergembira di hari tersebut, ya, itulah hari Idul Fitri. Nah, ternyata memang sejak dari dulu, dari Nabi Adam alaihissalam bapak kita, ketika Adam alaihissalam ditingkatkan kualitasnya oleh Allah. Sama ini, ya, kita pun kan di dalam ibadah bulan Ramadan kita meningkatkan kualitas jiwa. Ingat 4 target itu ya, takwa, ilmu, syukur, dan rusdun. Adam alaihissalam dulu diragukan oleh malaikat. Kenapa Allah mau menciptakan seorang khalifah di muka bumi yang akan menjadi pesuruh Allah, yang akan menjadi wakil dari Allah, yang akan merepresentasikan kerajaan langit di bumi, ya. Kerajaan bumi dengan kerajaan langit nanti terkoneksi dengan perantara orang ini, disebut khalifah. Malaikat meragukan, kenapa harus diambil atau diangkat dari manusia yang berpotensi akan mengalirkan darah
berpotensi akan merusak, berpotensi saling membunuh begitu. Maka setelah ada respon dari malaikat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu apa yang aku kerjakan atau aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Lalu Allah memerintahkan Adam untuk belajar. Adam tingkatkan ilmu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah memberikan Adam ilmu yang paripurna. Summa aradahum 'alal malaikat. Setelah Adam belajar, tuh ini mungkin ya. Jadi setelah belajar, ujian nih Adam nih, ujian lisan, ya. Diadukan kepada malaikat faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Silahkan adu pengetahuan dengan Adam jika kamu merasa benar bahwa manusia tidak pantas jadi khalifah, ya. Qalu malaikat dengan sangat rendah hati, rendah diri di hadapan Allah menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tiada pengetahuan pada diri kami kecuali apa yang Engkau beritahukan. Apa-apa yang Engkau tidak beritahukan kami tidak mungkin tahu. Sedangkan Engkau memberi pengetahuan kepada Adam lebih daripada pengetahuan kami. Makanya malaikat angkat tangan. Tidak bisa mengalahkan ilmu Adam. Innaka antal alimul hakim. Engkaulah zat yang maha mengetahui, zat yang maha mulia, yang maha bijaksana. Qala lalu Allah berfirman kepada Adam, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, coba ceritakan kepada mereka, kepada malaikat, tentang ilmu yang sudah diajarkan. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Adam menjelaskan dengan hebat pengetahuan yang beliau dapat, subhanallah, ya, di hadapan para malaikat. Qala, lalu Allah berfirman, alam aku lakum, bukankah aku sudah katakan pada kalian, ini a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku mau mengetahui apa yang tersembunyi di langit dan di bumi, wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui apa yang kamu tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan terhadap apa yang kamu sembunyikan. Malaikat menampakkan protesnya tentang keraguan mereka kepada Adam, berpotensi menjadi makhluk perusak, makhluk yang mengalirkan darah, ya, yang saling membunuh. Tetapi ada juga potensi yang tidak tidak disebutkan oleh malaikat, disembunyikan, tidak dijaharkan. Apa itu? Meskipun manusia berpotensi melakukan kerusakan, tapi manusia juga punya sisi kebaikan, punya kehebatan, punya keunggulan, punya potensi melakukan hal-hal yang baik, yang luar biasa dengan ilmunya. Itulah apa yang disembunyikan, tidak disebut, tidak dipikirkan oleh malaikat. Wa qulna, lalu Allah berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tuh, ini hari raya. Jadi setelah Nabi Adam belajar nih berapa semester, berapa SKS, ya, kemudian ujian akhir, sidang munakosah, ya, sidang skripsi begitu. Lalu ada liburan sekolah. Nah, memang begitu, itu fitrah manusia. Manusia membutuhkan hari raya. Wa qulna ya Adam uskun anta zaujukal jannah. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di surga, di jannah. Wa kula minha ragadan, dan makanlah semuanya di sana. Tuh, hari raya makan juga ya. Hai sushi itu masa kehendak kalian. Tapi wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekatilah pohon ini. Selalu ada pantangan, ada larangan, sebagaimana di Idul Fitri pun ada larangan saum, ya. Fatakuna minaz zalimin, maka termasuk orang-orang yang zalim. Begitulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka hari raya memang sudah dari sananya ada, sudah dari Nabi Adamnya begitu. Manusia itu setelah bersusah payah berjuang, ya, menghadapi kesulitan-kesulitan, pasti membutuhkan perayaan, membutuhkan semacam refreshing, ya, untuk healing begitu ya. Healing. Nah, healing inilah yang Allah sediakan untuk kita. Kalau manusia menciptakan sendiri, bukan malah menjadi refreshing, menjadi healing, tetapi malah jadi masalah baru, ya. Makanya tidak usah ditambah-tambah perayaan itu, cukup yang Allah sediakan. Idul Fitri dan Idul Adha itu yang per tahun, ya, karena hari raya dalam Islam ada dua, ada per tahun, ada per pekan. Yang per tahun juga ada dua, Idul Fitri, Idul Adha. Yang per pekan
itu hari Jumat. Kata Nabi, yaumul jumu'ati, hari Jumat itu sayyidul ayyam. Ya, oh bukan kata Nabi, ini kata para ulama ya, para ulama yang menjelaskan. Yaumul jumu'ati sayyidul ayyam. Ya, hari Jumat itu adalah tuannya hari. Ya, tidak ada malaikat di langit, makhluk soleh, manusia soleh di bumi, jin yang soleh, kemudian binatang dan tumbuhan, sampai angin dan pegunungan yang tidak merindukan hari Jumat, katanya begitu. Nah, Bapak Ibu, itu hari raya kita per pekan. Maka hari Jumat itu harus menjadi refreshing, menjadi healing. Ini malah hari Jumat sekarang jadi hari terakhir bekerja ya Pak, karena liburnya Sabtu Ahad. Yang harusnya hari Jumat itu jadi healing, jadi amok-amokan healing gitunya, aing rek balik ya. Hari Jumat buru-buru balik ke rumah karena sudah mumet dari Senin kita bekerja. Ya mau bagaimana lagi? Karena mungkin kalender yang digunakan di Indonesia ini warisan dari penjajah Belanda dulu ya. Yang mana mereka itu menggunakan kalender Gregorian ini ya, Januari Februari itu memang notabene agama mereka adalah Kristen ya, Yahudi dan Nasrani. Agama Kristiani. Jadi liburnya libur Yahudi dan Nasrani, hari Sabtu dan hari Ahad begitu. Padahal hari Jumat itu adalah liburnya seluruh para nabi. Kata Nabi Muhammad, yaumul Jumat itu hari Jumat itu hari libur, ya. Nah, ini yang sulit dirubah di kita mungkin. Susah kalau mau diganti ya sudah sulit ya. Makanya saran saya jangan diganti kalau sulit, tapi ditambah saja. Weekend itu jadi 3 hari. Setuju tidak Bapak ya? Jadi weekend itu dari Jumat, libur tah Jumat teh. Jumat libur, Sabtu, Ahad. Tuh, jadi 3 hari ya. Jumat untuk orang Islam, Sabtu untuk Yahudi, Ahad untuk Kristen begitu. Mudah-mudahan agama lain tidak minta begitu ya. Agama Hindu minta Kamis, agama Buddha minta Rabu ya, Konghucu minta Selasa. Tuh, jadi Bapak kerjanya 1 hari, hari Senin saja. Semuanya tanggal merah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Inilah hari raya Islam yang tahunan. Tadi per pekan hari Jumat. Yang tahunan ini dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, ya, qadima Rasulullah SAW al-Madinata, Nabi datang ke Madinah sallallahu alaihi wasallam, sudah tinggal di Madinah, maka Nabi menyaksikan walahum yaumani yal'abuna fihima, orang Madinah merayakan sesuatu, ya. Ada 2 hari yang digunakan untuk bermain-main di hari tersebut. Faqala, maka Nabi bertanya, ma hadzanil yaumani, apa 2 hari ini? Dari kemarin katanya orang-orang ini main. Dari kemarin hari ini juga masih pada merayakan main. Ini hari apa? Qalu, para sahabat Madinah Ansor menjawab, kunna na'labu fihi ma fil jahiliyah. Kami biasa merayakan hari ini pada masa jahiliyah. Jadi ada 2 hari raya di Madinah yang sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Melihat fenomena itu, Rasulullah SAW tidak mengatakan, oh ya silahkan, Islam kan rahmatan lil alamin. Nah, tidak begitu ya. Rahmatan lil alamin itu jadi hidup seenaknya, bukan begitu. Faqala Rasulullah SAW menjawab, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikan bagi kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ini adalah bentuk larangan halus dari Nabi bahwa kita tidak boleh merayakan apa-apa selain Idul Adha dan Idul Fitri. Hari raya tahunan ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, cukuplah bagi kita 2 hari raya yang ditetapkan oleh Allah di dalam Islam, 1 per pekan, 1 tahunan. Yang per pekan adalah hari Jumat, yang tahunan adalah 2 hari raya Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di hari Jumat agungkanlah Bapak Ibu sok dinten Jumaah teh
sing ceuyak, harus ta'azum, harus mengagungkan Jumat itu ya. Kalau mau ajak makan-makan di hari Jumat. Bapak Ibu punya agenda makan di luar misalkan bersama keluarga, laksanakan hari Jumat ya. Jumat siang, Jumat sore, Jumat malam, begitu ya, pulang kerja langsung di Jumat, bagus itu. Bapak Ibu mengagungkan hari Jumat. Sok Bapak dari pagi kan kita siap-siap ya, mau kerja juga kita mandi dulu Jumat, guslun ya, wajib itu bagi laki-laki mandi di hari Jumat, lalu pakai pakaian yang lebih baik daripada hari-hari yang lain. Biasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis mah tak acukna teh nu biasa. Nah, Jumat mah rada istimewanya. Acukna teh sae lancinganana sapatuna karena mau Jumatan. Bekal juga wewangian, wangi-wangian. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah di rumah, sudah tidak bekerja, di rumah masak sok sing ya. Jadi ketika Bapak Jumatan, Ibu masak di rumah. Maka ketika Bapak pulang, anak-anak juga pulang Jumatan, Ibu sudah menyambut dengan makanan yang lebih daripada sederhana, lebih dari biasanya, ya, yang istimewa. Maka kita makan di situ sehingga ada pendidikan tarbiyah kepada anak kita. Oh, ini hari raya Islam, ya, hari Jumat itu. Biasakan, ya, ketika Bapak mau mengajak jalan-jalan anak ya, hari Jumat atau mau memberikan hadiah, biasakan hari Jumat ya. Nah, itu mengagungkan hari raya Islam. Nah, yang kedua adalah yang per tahun, Idul Fitri dan Idul Adha ini sudah biasa diagungkan oleh kaum muslimin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi ya, waktunya sudah habis sebetulnya nih, 1:30 sesuai iklan ya. Tapi belum selesai, sebentar lagi. Yaumul Id ya, hari raya Idul Id itu hikmahnya di dalam Islam ya, adanya nilai ibadah atau nilai ubudiyah. Semua Id ada nilai ibadah. Artinya hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, nanti ada ibadah. Dan kita ada sholatnya, ada khutbahnya. Ada khutbah Jumat, sholat Jumat. Ada khutbah Fitri, sholat Fitri. Ada khutbah Idul Adha, sholat Idul Adha. Ada kan sama ya. Itulah nilai ibadahnya nanti hari Jumat apa, hari Idul Fitri bagaimana, Idul Adha bagaimana. Wah, Nabi SAW sangat mengagungkan hari raya Islam. Nilai ibadahnya ada di sana, sangat besar. Kemudian ada juga selain daripada nilai ibadah, ada nilai sosial, ijtimaiyah, nilai sesama ya, kelompok ya, umat Islam. Makanya tadi ada zakat fitrah ya, untuk orang fakir supaya bisa makan-makan di hari Idul Fitri. Nanti hari raya kurban dibagikan eta mah daging nanya, dibagikan dagingna. Hari Jumat juga biasakan memberi makan tetangga yang miskin, yang fakir. Ya, karena itu adalah hari raya, ada nilai sosialnya. Yang ketiga, nilai identitas ya, mazaya qaumiyah, ciri kaum, ciri satu kaum. Karena Nabi Muhammad SAW selalu ingin berbeda dengan ahli kitab, dengan Yahudi dan Nasrani, apalagi dengan orang-orang musyrik. Nabi tidak mau sama dengan Yahudi Nasrani saja yang mengaku pengikut para nabi dahulu. Nabi mengatakan, ini uridu an ukhalifahu. Sesungguhnya aku selalu ingin berbeda dengan mereka. Nah, itu nanti ada identitas kaumiyah. Yahudi hari rayanya Sabtu, Nasrani hari rayanya Minggu, maka Islam tidak mengambil hari Sabtu, tidak mengambil hari Ahad, tapi mengambil hari Jumat supaya membedakan dari Yahudi dan Nasrani. Begitu. Nah, dikatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amaru bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila sholatu. Ketika Rasul memerintahkan tentang zakat fitrah supaya dilakukan pembagian zakat itu sebelum orang-orang keluar pergi sholat hari raya. Itulah waktu pembagian zakat fitrah, dari selesai sholat subuh sampai ke lapangan Id. Ya, disitulah orang-orang fakir diberi makanan, diberi zakat, ya, supaya mereka pun punya modal untuk merayakan hari makan-makan ini setelah nanti selesai sholat Id. Tuh. Kemudian Nabi pun mengistimewakannya dengan memakai pakaian yang terbaik. Kana yalbasu burdahul ahmar fil idaini wal jumu'ah. Nabi selalu memakai pakaian bagusnya yang terbuat dari kain burdah berwarna merah, ya.
pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga hari raya perpekan, hari Jumat. Tuh, lihat Bapak Ibu ya. Oh iya, siga namanya dalil meser acuk lebaran tehnya. Ini ini dalil membeli baju lebaran. Nah, kemudian dari Zaid bin Al Hasan bin Ali, dari ayahnya Hasan bin Ali ya, putranya Hasan. Rasulullah SAW menyuruh kami pada 2 hari raya Id agar memakai pakaian dan wewangian, sing sengit, sing kasep, ya, hari raya itu. Kemudian dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah tidak berangkat sholat pada hari Idul Fitri sampai beliau makan beberapa buah kurma. Nah, ini dalil sarapan ya. Dalil sarapan. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW bertakbir, bertahlil, menyebut la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, itu maksudnya. Ya, bertahlil. Jadi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu bertahlil, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamdu. Ya, bertahmid juga ada di sana. Dengan suara keras, dari mulai keluar hendak pergi sholat Idul Fitri sampai ke lapangan. Inilah waktu takbir Idul Fitri. Jadi Idul Fitri waktu takbirnya itu setelah subuh kita siap-siap, setelah siap keluar dari rumah, disitulah waktu takbirnya. Bertakbir menuju ke lapangan sampai kita melaksanakan sholat Id, itu takbiran Idul Fitri. Berbeda dengan takbiran Idul Adha, Idul Adha bertakbir dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah di waktu maghrib. Maksudnya ketika kita berbuka saum Arafah. Saum Arafah tanggal 9 kita saum, pas maghrib itu kan masuk tanggal 10. Disitulah ketika setelah berbuka, kita mengumandangkan takbir. Dari malam berarti malam Idul Adha. Ya, kalau Idul Adha dari malam. Sampai kapan? 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari takbirannya itu. Sampai di tanggal 13, ba'da asar, baru Nabi berhenti takbiran Idul Adha. Kenapa sampai tanggal 13? Karena tanggal 11, 12, 13 itu adalah hari tasyrik, di mana kita masih bisa menyembelih. Bagi yang belum dapat hewan kurban di tanggal 10, bisa masih mencari tanggal 11, 12, 13, sampai hari ke-13 di bulan Zulhijjah itu, ba'da asar, Nabi masih bertakbir, ya. Maka itulah takbiran yang terakhir. Jadi takbiran Idul Adha 4 hari. Dan ini adalah sunnah yang sudah ditinggal oleh kaum muslimin, ya. Nah, tetapi kalau di tradisi pesantren, misalkan di pesantren saya di Ibnu Hajar, atau dari dulu dari kecil saya di Soreang, kami melaksanakan takbir itu. Jadi pagi-pagi kurban, menyembelih, dibagikan duhur sudah selesai, lalu kami sholat duhur, setelah berzikir, wiridan sholat, kita di masjid itu mengumandangkan takbir, takbiran deh. Lalu asar sholat, beres sholat asar, takbiran deh. Lalu maghrib, isya, terus sampai tanggal 13 itu takbir Idul Adha. Jadi Idul Adha mati malam takbiran sampai tanggal 13. Nabi bertakbir. Kalau Idul Fitri singkat dari keluar rumah sampai ke lapangan. Nah, maka Rasulullah SAW dan para sahabat nih, sahabat Rasul ketika bertemu setelah sholat Id, yaqulu ba'duha li ba'din, berkata satu kepada yang lain, taqabbalallahu minna wa minka, ya, atau boleh juga taqabbalallahu minna wa minkum. Qala Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini isnaduhu hasanun, sanadnya hasan. Jadi para sahabat saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian nilai tarbiyahnya. Nilai tarbiyah di hari Idul Fitri. Satu, bagi umat Islam ada kebahagiaan terpenuhinya syariat ilahiyah. Ya, Allah sudah menentukan syariat-syariatnya dan syariat-syariat itu sudah terpenuhi. Berarti kita taat kepada Allah, kepada Tuhan yang memberikan pendidikan kepada kita. Yang kedua, adanya nikmatu huriyah, ya. Nikmatu huriyah itu nikmatnya kebebasan. Nikmatnya merasakan kebebasan. Karena kita sudah sebulan penuh ya diuji dengan segala macam bentuk
menahan diri, ya, lalu kita bebas di hari raya Idul Fitri, kembali makan, ya, kita kembali minum, kita tidak boleh saum di sana, harus merasa gembira, ya, saling memaafkan, saling mengasihani, menampakkan kegembiraan, bertakzum, mengagungkan hari raya, kita merasakan adanya kebebasan, ya. Makanya Bapak Ibu, satu kampung itu sebetulnya harus dikondisikan, ya. Harus dikondisikan supaya kompak, jangan berpecah belah. Kondisikan misalkan ada 5 masjid di kita, maka kelima DKM itu harus bersatu, memilih tempat sholat id yang ideal di lapangan mana, lalu jamaah semuanya berjalan ke sana, mengumandangkan takbir di pagi hari. Wah, itu suasana yang indah. Daripada celok di dia sholat id, celok di itu sholat id, masing-masing sholat id, coba di lebet masjid. Waduh, ya, tidak ada terdengar bagaimana kesatuan umat Islam itu tidak terlihat, tidak terasa. Tetapi kalau di zaman Nabi, mereka semua bersatu di satu lokasi yang besar. Mereka berjalan ke sana. Lalu Nabi SAW pasti pulangnya itu mengambil jalan yang lain yang berbeda dengan jalan ketika berangkat. Karena ingin bertemu banyak orang kan. Ini kelihatan ta'azumnya, ya, agungnya hari raya Islam. Bahkan kalau tidak ada lapang, kita bisa menutup jalan raya. Banyak lokasi-lokasi yang sampai menutup jalan raya itu. Wayah nata tidak bisa lewat selama pelaksanaan sholat id dan khutbah id. Nabi mengajak serta istrinya, istri-istrinya, kemudian putra-putrinya untuk meskipun putranya masih bayi, ya, tidak ada yang sampai usia dewasa. Putra Nabi yang laki-laki itu wafat di waktu bayi. Jadi yang mengalami Idul Fitri secara balig itu ya putri-putri Rasulullah. Itu diajak semua ke lapang, bahkan meskipun istri Nabi yang sedang haid, sedang berhalangan ibadah, Nabi tetap menyuruhnya untuk datang ke lapang Id supaya mendengarkan khutbah Id. Ya, kenapa? Karena meskipun sholat dan khutbah ini hukumnya sunnah, tetapi ta'azumnya wajib, mengagungkannya wajib. Karena Nabi mengetahui bahwa di hari Idul itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang melimpah. Karena itu terasa sangat bahagia, euforianya sangat luar biasa. Orang-orang tidak terasa menyucurkan air mata, memohon maaf, ya, memohon ampunan kepada Allah habluminallah dan meminta maaf kepada sesama manusia habluminannas. Itu untuk apa? Untuk kesempurnaan ibadah. Karena tidak mungkin kita ibadah, ya, diupayakan 1 bulan penuh hubungan dengan Allah, tetapi hubungan dengan manusia masih ada masalah. Makanya ada budaya meminta maaf begitu, ya. Meskipun sebetulnya di zaman Nabi tidak dikhususkan di hari Idul Fitri minta maaf, tidak ada, ya, syariatnya. Tetapi di kita sudah menjadi budaya. Karena dari mana pengetahuan itu berasal? Dari harapan menyempurnakan ibadah. Karena Nabi pernah bersabda, orang yang hablum minallahnya baik, tetapi hablum minannasnya jelek, maka itu tidak bermanfaat baginya. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, si fulan bin fulan, orang itu soleh, sholatnya bagus, saumnya rajin, dia ahli surga. Kata Nabi, tidak. Dia buruk akhlaknya kepada sesama manusia, maka neraka akan disinggahinya dulu. Tuh, dia penduduk neraka. Karena jelek kepada sesama manusia. Nah, inilah yang mendorong mungkin nenek moyang kita dulu, guru-guru kita dulu, ulama-ulama Indonesia dulu, ya, itu mengadakan budaya minta maaf di hari raya Idul Fitri, ya, supaya menyempurnakan ibadah yang sudah dilaksanakan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, liso imi farhatani, bagi orang yang saum dua kegembiraan. Saya tutup dengan ini, ya. Farhatun inda fitrihi, satu kegembiraan ketika Idul Fitri, berbuka. Apakah berbuka itu di waktu maghrib atau berbuka di waktu Syawal, 1 Syawal ketika Lebaran datang. Maka kita farhatun, ada kegembiraan setelah ujian. Ini nilai tarbiyah yang ketiga. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan satu kegembiraan ketika bertemu dengan Allah nanti di surga. Subhanallah. Ya, insya Allah, amin. Kita bertemu dengan zat yang maha pencipta yang memerintahkan kita saum. Jadi 2 kegembiraan. 1, menahan hawa nafsu di siang hari. Kita gembira ketika malam datang, kita berbuka. Menahan nafsu 1 bulan di bulan Ramadan.
kita bergembira ketika Idul Fitri tiba. 2, juga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menahan nafsu dari kemaksiatan. Menahan nafsu selama hidup dalam kemaksiatan maka kita akan berbahagia merayakan hari raya di mana? Bukan di dunia lagi ini. Kita akan berbahagia di surganya Allah ketika liko urobi kita bertemu dan melihat Allah secara langsung insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya tutup terakhir dengan hadis qudsi. Nah, Allah berfirman dalam hadis qudsi ya, setiap satu kebaikan pahalanya berlipat 10 kebaikan sampai bisa 700 kali lipat sekehendak Allah. Kecuali ibadah saum, kata Allah, illa siyam, kecuali saum, fa innahu, karena saum itu li, untukku, wa ana ajza bihi, dan aku sendiri yang akan membalas. Artinya bisa lebih dari 700 kali lipat pahala ya. Sekian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit banyak ya menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi ya, terutama kita sudah masuk bulan Syawal. Inilah bulan ujian pertama. Apa yang kita latih di bulan Ramadan ya diuji apakah masih konsisten atau tidak sampai bulan Sya'ban tahun depan, sampai kita bertemu lagi dengan Ramadan atau kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang adalah bulan ujian ya, sudah latihan, ini pertandingan yang sesungguhnya dimulai dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dan mencapai janji Nabi, apa yang Nabi janjikan bahwasanya bagi orang yang menahan di dunia ya, saum memiliki 2 kebahagiaan, yaitu ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.